Kalau kita mau tahu arti haji, haji itu artinya pendatang. Tamu ya. Tamu. Haji. Betul nggak? Iya. Kalau saya datang ke Mekah disebut haji, ya wajar karena saya pendatang. Iya. Tapi kalau Lagi bertamu tuh. kalau saya pulang ke Jakarta masih disebut haji, ya rada Iya. aneh nggak tuh? Aneh. Iya aneh kan? Disebut pendatang kan kamu orang sini gitu. Bener nggak? Iya. Itunya aja udah sitap Iya, ya. iya. Gitu. Ya, maaf ya, Nabi Muhammad ada gelar hajinya nggak? Dan Nah, udah selesai. Kan nggak ada Muhammad ya. ini omongan pinggir jurang ini kan. Gitu kira-kira. Nah, cuman gini Mas Dodi yang pengen saya sampaikan ya. Jangan lupa Mas Dodi, di surat 3 ayat 97 Al-Quran, jangan salah, haji itu bagi manusia. Gitu. Jadi konteksnya haji itu adalah untuk manusia. Jadi kalau kita mau bicara masalah perjalanan haji yang esensi, perjalanan haji itu bukan pergi ke letak geografis di mana-mana, bukan. Gitu. Tapi perjalanan haji adalah perjalanan menuju kepada Baitullah sejati itu di dalam sebenarnya. Bukan di sana. Bukan di sana, itu kan tempatnya, syariatnya. Hakikatnya di Simbolis ya berarti. situ. Loh, Mas Dodi yang masuk ke sana kan harus agamanya Islam. Padahal Quran ngomong haji diwajibkan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Eh, Bukan khusus ya. boleh baca ayatnya nih? Buka, ya. Surat 3 Ya, ayat kita jarang buka Al-Qur'an. Iya, nggak apa-apa. Terus terang aja. Iya. Nggak apa-apa. Surat 3 ayat 96 97 ya. Nih aku bacain nih. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. 97-nya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Gimana? Nih, manusia. Jadi haji buat siapa? Nggak ada urusan agama. Nggak ada dong. Sebenarnya ya. Berarti pertanyaannya, Yang ngomong kan Quran itu kan. Quran. Tapi kan sekarang yang baca cuman bunyi, nggak ngerti isinya. Iya. Iya kan? Jadi ya udah aja sih. Tapi poinnya dari pertanyaan Mas Dodi tadi, kalau kita mau ngomongin haji, yang esensi, perjalanan haji itu bukan perjalanan dari Jakarta ke Mekah, bukan itu poinnya. Tapi perjalanan dari diri menuju kepada diri sejatimu di dalam, karena Baitullah yang sejati itu adalah kolbu kita. Makanya Nabi Muhammad bilang, kolbun mukmin Baitullah. Kolbu si mukmin Iya, loh ya, iya. ini bukan identitas, bukan. Orang yang beriman, itu rumahnya Allah. Jadi perjalanan haji adalah perjalanan meniti ke dalam diri sebenarnya. Jadi wajar Mas, kalau orang pergi ke Mekah balik ke sini nggak berubah, karena dia baru mengerjakan perjalanan fisik. Wisata gitu. Itu cuman fisiknya yang pergi gitu. Tapi apakah hatinya pergi? Dalam tanda petik hatinya terhubung? Belum tentu. Belum tentu ya. Contoh-contoh ya, saya komain lagi. Lo Quran, mau gimana? 1 ya, 57 ayat 4. 2, Al-Baqarah 186. 3, surat 50 ayat 16. Selalu mengatakan Allah itu dekat. Betul nggak Mas? Iya. Iya. Terus kalau dekat? Ngapain jauh-jauh? Nah, gitu. Berarti kan kalau dekat nggak ada jarak dong? Mahal lagi kan. Mahal lagi. Nah, bener nggak? Iya. Mas Dori masa... Itu ngumpulin itu bertahun-tahun itu kan. Ya, tapi nggak ada yang jual Iya sih. tanah, Ya, jual nggak apa-apa sawah. juga kan itu perjalanan kurikulum ya. Tapi logikanya gini, masa sih berdoa di depan Ka'bah jauh lebih didengerin daripada berdoa di Tuban gitu misalnya. Iya. Di tempatnya Mas Hendra gitu. Iya. Kan Allahnya deket ya. Iya. Nah berarti poinnya bahwa rumah Allah itu tidak terletak di satu geografis, tetapi di kolbu, di dalam diri kita gitu. Nah pun nanti saya bisa jelasin kenapa ada perginya secara syariat. Tapi kita juga untuk ngerti bahwa hakikat haji itu untuk manusia dan tidak kemana-mana secara esensi. Pun pergi ke sananya penting, ada pentingnya juga sih. Nanti kita bisa bahas lebih detail gitu. Tapi poin utamanya, esensinya adalah berhaji untuk manusia dan berhaji adalah meniti ke dalam kolbu kesadaran terdalam gitu. Perjalanan ke dalam ya. Terlebih untuk pemerintah Arab Saudi penting banget. Penting banget ya. Iya. Mas, aku ada lucu nih ya. Apa itu? Lucu. Aku tuh dulu umroh tuh sering lah, gitu ya, sering.
Dan balik lagi tuh, karena aku tuh kritis kali ya, jadi aku tuh serba nanya. Setiap pertanyaan tuh jawabannya sederhana. Kenapa tawaf kok muternya nggak ngikutin jarum jam misalnya? Iya. Kenapa dimulai dari Hajar Aswad gitu misalnya? Kenapa 7? Semua jawaban-jawaban dari mutawif di sana cuman wallahu alam bisawab aja. Nah, yang paling menarik adalah saya nanya gini. Begitu nanti masuk ke Masjidil Haram itu pahalanya saya lupa 10.000. Iya. Nah, terus saya tanya. Ini katakanlah Masjidil Haram ya. Heeh. Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke. Di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 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 4 tahun berikutnya, saya pergi lagi, Mas. Heeh. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Ya, saya nanya lagi, Pak, kalau di sini berapa? 10.000. 10.000. Kenapa? Kan ini Di bagian dalam. dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab dirinya. tergantung peluasan Masjidil Haram gitu. Iya, Gitu. Not- Terus saya nanya, harus- itu tahun kemarin beda jawabannya. Udah pokoknya gitu aja. Udah. Gitu Mas kira-kira. Ya. Jadi kan enak banget ya gitu. Enggak, yang itu belum itu. Yang mana? Startnya di Hajar Aswad itu. Kan nanti kita bahas nanti lah. Itu kita sesi khusus lah ya. Oh, Sesi khusus gitu. Atau gini. Gimana, Dikit gimana? ya. Oke. Dikit. Ini kita jadi bahas haji ya, ya udahlah. enggak, gini kan. Iya. Kan saya kan orang kampung, Kang ya. Kan kasihan. Saya lihat itu orang itu yang cuman kerjanya apa ya? Penghasilannya Iya pas-pasan sih. 50.000. Iya. Itu kumpulkan. Iya. Itu Iya sih. sampai 20 tahun kan. Iya sih. Ya maksudnya Setelah punya uang banyak, dia pakai sana. Pulangnya terus ya tetap aja hidupnya gitu-gitu aja. betul sih, betul. Kan kasihan. Betul, karena sebenarnya hakikatnya hakikat ya. Hakikatnya itu sebetulnya bukan berangkatnya sih, bukan. Tapi sedikit aja ya. Gini Mas. Perjalanan haji itu perjalanan rangkaian dari mulai Ramadan sampai haji itu sebenarnya panjang ceritanya. Jadi haji itu tidak berdiri sendiri sebenarnya. Dia harus pemanasan dulu dari mulai Rajab, nanti masuk ke Ramadan, Syawal, Zulkaidah, baru Zulhijjah gitu. Sebenarnya ini tuh perjalanan panjang sebenarnya. Sedikit aja ya. Kenapa sih? Satu, kalau tawaf itu melawan jarum jam. Jam. Cuman satu, Mas. Kalau melawan jarum jam artinya ingatlah kamu untuk kembali. Karena intinya adalah pengembalian. Gitu. Artinya kamu dari satu titik, dan yang paling keren sebelum ingat kembali, mau siapapun kamu masuk ke daerah untuk melakukan tawaf dalam konteks mau umroh atau haji, pakaiannya adalah ihram. Mau jenderal ihram, mau OB ihram, mau tukang beca ihram, ini bukan merendahkan apa gitu ya. Intinya apa? Kalau kamu mau kembali ke Baitullah, ke rumah kesejatian, lepaskan semua identitasmu gitu. Makanya ihram itu adalah baju yang tidak berjahit. Dan ini bukan urusan penjahit, tukang jahit, bukan. Apapun yang terjahit melekat kepadamu dalam bentuk identitas, lepasin semuanya. Lepasin. Sama Mas, kalau ke masjid itu ada batas suci. Iya. Kan maksud batas suci itu kan bukan masalah bersih. Lewat batas suci, kamu udah nggak penting mau jenderal, mau kopral. Di dalam masjid ini, kamu suci dari identitas. Makanya mau jenderalnya telat, tetap aja mau sholat ada di kaki kopralnya, betul nggak? Karena inti suci di sini adalah melepaskan diri dari identitas bahwa kamu manusia gitu loh. Udah nggak ada lagi ABC dalam status sosial, dalam apapun konteksnya. Karena apa? Ketika kita menggunakan ihram, kita semua sama. Kita semua hanya mau kembali ke Tuhan gitu. Makanya start dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu simbol dari ibu. Makanya maaf ya, bentuk Hajar Aswad itu seperti kemaluan ibu. Iya, betul. Untuk menyadarkan bahwa kita datang dari ibu. Makanya konteksnya, kenapa Hajar Aswad dicium, Mas? Iya. Maaf ya, itu simbol untuk mencintai orang tua sebenarnya. Iya. Jadi nanti kalau saya kaitkan agak panjang, kalau umroh haji, tapi keluarganya tidak semakin sakinah, mawadah warohmah, berarti dia nggak ngerti apa itu umroh dan haji. Karena inti dari umroh muter, dari Hajar Aswad sebagai ibu, Ismail sebagai anak,
makom Ibrahim sebagai bapak, ini antara ibu, bapak, dan anak yang harmoni gitu. Jadi simbol utama dari bagaimana kita melakukan perjalanan ini, membuat rumah tangga yang harmoni. Itu nomor satu loh, Mas. Itu penting banget loh. Baiti janati. Baiti janati ujungnya ke situ. Gitu. Nah nanti makanya ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumroh, nanti ada ini semua. Wah itu kalau kita ceritain itu bakal jadi panjang banget. Tapi poinnya itu bukan masalah keberangkatan kita ke sana sih. Tapi poinnya adalah haji yang sejati adalah untuk manusia. Qalbun mukmin adalah baitullah. Baitullah sejati ada di dalam diri kita, maka haji yang paling sejati adalah meniti ke dalam diri. Itu yang paling Meniti ke dalam diri. Iya, iya. gitu kira-kira, Mas. Saya tertarik ini untuk bahas haji terus ini. Siap, nanti kita bikin satu seri haji ya. Nanti kan bentar lagi bulan haji. Bener nggak? Nanti kita Nggak, bahas. Kalau boleh satu lagi, Kang. Oh iya. Oke. Boleh dong. Cuman maksud saya gini. Gini, Nanti kalau ini tetap misalnya ada kaitan haji. pas bulan haji. Oh gimana, sorry. Tetap kaitan haji. Oke. Kalau nggak salah ada kan yang kita harus ke wukuf di Arafah itu. Wukuf itu kan berhenti, Kang ya. Arafah itu Mengenal. Betul. Berarti kita harus ya berdiam diri, Betul. meditasi, semedi. Betul. Gini Mas, gini. Balik lagi ya. Oke. Padang Arafah itu di mana tempat kita itu bisa menjadi padang Arafah kita. Karena padang itu tempat, Arafah itu mengenal. Tempat pengenalan Tuhan itu tidak dalam letak geografis, tapi di kesadaran kita. Mas Dodi bisa tiba-tiba faham Allah, meskipun Mas Dodi lagi ada di nightclub gitu misalnya. Kan bisa ya? Bisa. Mas Dodi lagi ada di hutan gitu misalnya. Bisa. Berarti konteksnya tidak terletak pada ruang dan waktu gitu sebenarnya. Makanya Mas, mau segimanapun dalam semua konteks ritual haji, mau sakit, mau gimana, wukuf harus ada di situ, betul nggak? Karena itu yang paling penting. Karena puncak dari haji itu adalah wukuf. Wukuf itu adalah diam. Hening, suwung. Karena dalam suwung itulah kita akan menemukan dia, gitu Mas. Dan pertanyaannya kalau kita bicara dalam konteks apa, berarti Mas Dodi bisa wukuf dimanapun nggak sebetulnya? Iya. Karena di hotel bisa. Dimanapun. Iya. Dimana? Cuman dalam rangkaian itu semua adalah rangkaian syariatnya gitu loh Mas. Karena nanti kata kuncinya Arafah, pengenalan. Kalau mau kenal aku, kata Tuhan, dalam tanda petik ya, pengenalan Tuhan datang ketika kamu suwung. Maka wukuf di Arafah itu puncaknya. Iya, iya. Tapi yang terjadi waktu saya haji ya Mas, wukuf, ngegosip sih. Waktu wukuf juga banyak ngomong-ngomong gitu, nggak diam-diam amat gitu, sibuk gitu kira-kira dalam tanda petik ya. Artinya ya itu dilakukan hanya dalam wilayah ritual gitu. Jadi saya 2005 haji itu banyak mengobservasi, Mas. Jadi saya tuh haji pengen bener-bener mengobservasi gitu. Ini ngapain sih? Ini ngapain? Iya bener loh Mas Hendra. Ini ngapain gini? Oh ini gini. Oh terus aku nanya ini rata-rata tuh nggak ngerti mau ngapain gitu. Manut aja. Kan ada guide-nya itu, Kang. Ya guide-nya juga sama-sama nggak ngerti sih. Waktu saya ya, nggak ngerti juga sama gitu. Yang penting pokoknya gini, pokoknya gini, pokoknya gini. Wah pokoknya di sana tuh obral pahala aja. Di sini ini pahala, di sini ini pahala gitu. Di sini ini pahala. Tapi that's okay ya. That's okay itu dalam artian sebagai pembelajar yang wilayah syariat gitu. Itu juga kan sesuatu yang akan menambah hasanah gitulah Mas Dodi. Itu sih. Oke, Kang. Ini saya coba beralih, ini ada pertanyaan yang agak unik juga. Nanti kapan-kapan kita bahas detail ya. Oh, Ya. bisa. Khusus ya. Kan nanti kan ada bulan haji tuh. Harus tuh. Nah, dekat-dekat bulan haji kita bahas mulai dari kita bahas pelan. Bulan depan itu. Bulan depan ya? Iya. Oh iya, berarti udah dekat ya. Iya. Oke, Ini siap. kan Syawal Selo besar kan. Iya, siap. Oke. Penjelasan terkait Tuhan itu kan ada yang gelarnya Ahad dan Wahid. Itu apa itu? Sebenarnya kan hampir sama itu antara satu dan tunggal itu kan. Penjelasannya kayak apa itu kan? Ya, gini Mas. Kalau satu tuh gini, bisa dibagi dua. Masa jadi Allah yang setengah kan nggak mungkin ya? Iya dong. Benar nggak? Kalau Tuhan satu ada Tuhan 0,6 dong. Gitu. Iya. Betul nggak? Maka kita penting untuk menyadari kenapa sih diksi yang digunakan dalam Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan Maha Satu.
Contoh. Di surat 58 ayat 7 Quran, kalau kamu bertiga yang keempatnya aku, kata Allah. Kalau kamu berlima yang keenamnya aku. Kalau kamu bertujuh berarti yang kedelapan. Sekarang saya tanya, di kamar ini 1, 2, 3, 4. Yang kelima Allah nggak, Mas? Iya. Iya. Di kamar sebelah ada 2 orang. Yang ketiga Allah nggak? Iya. Baru 2 kamar udah ada berapa Allahnya? 2 dong. Iya. Betul nggak? Betul. Tetapi kalau kita menyadari ahadnya, esanya, ya ini garis bawah tanda seru, resapi baik-baik. Esa artinya bukan satu, ahad artinya bukan wahid, bukan satu, tapi menyatu. Menyatu. Berarti dia maha menyatu dengan apapun ya kira-kira? Karena nanti meliputi. Gitu kira-kira. Karena nggak akan ada yang bisa kabur dari dia karena dia meliputi gitu. Makanya, kul hu Allahu ahad. Artinya apa? Aku dengan Allah nggak pernah terpisah gitu loh, Mas. Karena di situ sifat keesaannya apa? Selalu menyatu. Mas Dodi mau kabur segimanapun, ke ujung manapun, nggak akan bisa kabur dari Allah, Mas. Minimal Mas Dodi nggak akan bisa kabur dari napas, bener nggak? Mau ke hutan, tetap napas. Tetap ada kejadian transaksional ketuhanan lah dalam tanda petik itu. Nah, berarti kita dengan dia menyatu dalam konteks satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Gitu, Mas. Jadi bukan satunya sebenarnya. Iya. Satu atau dua, Satu. satu pertanyaan terakhir karena Timnas sudah main. Oke. Berapa? Masih? 2-0. Menang? Iya. Oh, iya. Oke, Kang. Ini pertanyaan terakhir, Kang. Ya, oke. Hidup timnas. Kang Abu ini kan mempelajari tasawuf juga ya. Dikit-dikit. Iya. Banyak. Iya. Tanggapannya Kang Abu, ini kan tasawuf itu ada beberapa kelompok yang menyatakan sesat. Kalau menurut Kang Abu gimana menjelaskan ini? Ya gini sih, Mas. Gini ya, dalam konteks ya. Kalau kita bicara sesuatu yang tidak populer, sesuatu yang di luar dari mayoritas, itu kan jadi aneh biasanya. Sehingga banyak yang mengartikan bahwa tasawuf itu sesat atau apa. Sebetulnya sesat atau tidak kan yang paling tahu kan kita juga nggak pernah tahu ya. Kesesatan itu seperti apa gitu. Intinya gitu, Mas. Jadi saya rasa bahasanya mungkin sebelum kita ngomong sesat, satu emang nggak populer aja sih. Sehingga sesuatu yang tidak populer dianggap berbeda. Aneh. Aneh gitu. Makanya jangan salah, Mas. Nabi Muhammad begitu jadi nabi disebut orang gila. Iya. Betul nggak? Iya. Karena dia melepaskan diri dari populer. Dia Dari melepaskan kebiasaan yang lama. kebiasaan yang lama gitu. Nah, jadi kembali kepada tasawuf itu sesat atau tidak apa dan lain-lain. Saya rasa bagaimana kita mau menyesatkan sesuatu, orang kita belum menyelami itu gitu. Oh, oke. Jadi saya kalau mau ngomong ini enak, ya saya harus ngalamin dulu dong. Kan nggak bisa ngejudge dong ini enak atau enggak. Jangan sampai ketika berbeda dariku, terus aku menganggap itu salah. Berbeda tuh belum tentu salah. Gitu. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong gini, Mas Dodi, maaf ya, kamu tuh kayaknya salah paham. Bukan salah paham, beda paham, beres. Emang kalau beda kenapa? Kan beda nggak harus berantem. Di surat 51 ayat 8 Quran mengatakan perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Karena perbedaan itu sebuah fitrah gitu kira-kira. Gitu intinya. Nah jadi, oh ada lagi yang gini, oh ini paham baru, yang ngomong baru paham, kan kita nggak tahu ya. Benar nggak? Bukan paham baru sih gitu, dianya aja yang baru paham atau nggak paham gitu. Nah jadi saya rasa sesat atau apa dan lain-lain perlu dikaji lebih dalam tergantung dari sudut pandang dan perspektif gitu kira-kira. Jadi saya rasa nggak usah terlalu cepat menyesatkan atau apapun, tapi poinnya adalah pemahaman gitulah kira-kira. Gitu Mas. Oke, Kang. Terima kasih. Sip. Ya.